Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS kami pada mata kuliah Data Mining. Di sini kami adalah kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada saya Rika Febria Pitaloka dan 2 rekan saya yaitu Gistinia Rininda dan Sandi Triwijaya. Di sini kami akan membahas tentang AHC atau Agglomerative Hierarchical Clustering. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu teori tentang agglomerative hierarchical clustering, yang kedua perhitungan agglomerative hierarchical clustering komplit, dan yang ketiga ada coding. Yang pertama ini kita akan membahas tentang teori agglomerative hierarchical clustering. Agglomerative hierarchical clustering atau AHC adalah suatu metode hierarchical clustering yang bersifat bottom up, yaitu menggabungkan sejumlah klaster menjadi satu klaster tunggal. Metode ini dimulai dengan meletakkan setiap objek data sebagai sebuah klaster tersendiri atau biasa disebut dengan atomic cluster, dan selanjutnya menggabungkan klaster-klaster tersebut menjadi klaster yang lebih besar dan lebih besar lagi sampai akhirnya semua objek data menyatu dalam sebuah klaster tunggal. Selanjutnya yaitu ada teknik-teknik agglomerative hierarchical clustering. Perhitungan pada agglomerative hierarchical clustering terbagi menjadi 3, yaitu single linkage, complete linkage, dan average linkage. Yang pertama kita bahas tentang single linkage atau jarak terdekat atau tautan tunggal. Merupakan teknik yang menggabungkan klaster-klaster menurut jarak antara anggota-anggota terdekat di antara dua klaster. Yang kedua yaitu ada complete linkage atau jarak terbesar, merupakan teknik yang menggabungkan klaster-klaster menurut jarak antara anggota-anggota terjauh di antara dua klaster. Dan yang terakhir ada average linkage atau jarak rata-rata, merupakan teknik yang menggabungkan klaster-klaster menurut jarak rata-rata pasangan anggota masing-masing pada himpunan antara dua klaster. Pada ketiga perhitungan ini ada perbedaannya masing-masing, yaitu untuk single linkage kita mencari jarak terdekat, untuk complete linkage kita mencari jarak yang terbesar atau terjauh, dan average linkage kita mencari jarak rata-ratanya. Selanjutnya ada complete linkage. Di sini kami akan menggunakan complete linkage atau untuk mencari jarak yang terjauh atau nilai maksimumnya. Complete linkage merupakan metode pautan lengkap didasarkan pada jarak terjauh atau maksimum. Jarak antara satu klaster dan klaster lain diukur berdasarkan objek yang mempunyai jarak terjauh. Berikut contoh berdasarkan jarak maksimum di antara klaster. Pada gambar ada 4 titik dan ada 2 titik yang digaris, itu merupakan complete linkage. Kenapa bisa begitu? Karena di antara 4 titik tersebut nilai maksimum atau jarak yang paling jauh merupakan 2 titik itu yang sudah digaris. Selanjutnya ada rumus perhitungan. Pada AHC ini ada 2 jenis rumus perhitungan, yaitu yang pertama ada Euclidean distance dan yang kedua ada Manhattan distance. Yang pertama kita akan membahas tentang Euclidean distance dulu. Euclidean distance atau jarak Euclidean adalah metrik jarak ukur antara dua vektor dengan menghitung akar kuadrat dari jumlah selisih kuadrat antara keduanya. Perhitungan ini mirip seperti yang digunakan pada teorema Pythagoras. Karena alasan ini, Euclidean distance biasa juga disebut sebagai Pythagorean distance. Kita bisa menggunakan Euclidean distance saat menghitung jarak antara dua baris data yang memiliki nilai numerik berupa bilangan desimal atau bilangan bulat. Jika kolom memiliki nilai dengan skala yang berbeda, biasanya dilakukan normalisasi atau standarisasi nilai numerik di semua kolom sebelum menghitung jarak Euclidean. Jika tidak, kolom yang memiliki nilai besar akan mendominasi ukuran jarak. Berikut adalah rumus umum dari Euclidean distance. D dalam kurung X2 X1 akar D sigma J sama dengan 1 absolut X2J dikurang XIJ kuadrat. dx2 x1 merupakan jarak antara objek x1 dengan x2.
X2J merupakan nilai objek X2 pada variabel ke J, dan X1 merupakan nilai objek X1 pada variabel ke J, dan D merupakan banyaknya variabel yang diamati. Selanjutnya yaitu Manhattan Distance. Manhattan Distance atau jarak Manhattan sering juga disebut taxi cab distance atau city block distance. Manhattan Distance adalah metrik ukur yang umumnya digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik data dalam jalur seperti grid. Jarak Manhattan dihitung sebagai jumlah dari perbedaan mutlak antara dua vektor. Adapun rumus dari Manhattan Distance adalah D-man XY sama dengan D sigma J sama dengan 1 absolute XJ min YJ. D-man XY merupakan jarak antara objek X dengan Y. Lalu XJ merupakan nilai objek X variabel ke J. Nilai YJ merupakan nilai objek Y pada variabel ke J. Perbedaan rumus perhitungan Manhattan dan Euclidean ini terdapat pada akar dan kuadratnya. Kalau pada Euclidean distance itu menggunakan akar dan dikuadrat, lalu pada Manhattan tidak, langsung dikurang saja dan ditambah. Selanjutnya yaitu ada algoritma aglomeratif hierarchical clustering. Algoritma atau langkah-langkah dari metode aglomeratif hierarchical clustering AHC adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung matriks jarak antar data. Yang kedua, gabungkan dua kelompok terdekat berdasarkan parameter kedekatan yang ditentukan. Yang ketiga, perbarui matriks jarak antar data untuk mempresentasikan kedekatan di antara kelompok baru dan kelompok yang masih tersisa. Dan ulangi langkah 3 dan 4 hingga hanya satu kelompok yang tersisa. Selesai. Itu adalah algoritma atau langkah-langkah dari metode AHC atau aglomeratif hierarchical clustering. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan aglomeratif hierarchical clustering. Yang pertama kita sebutkan kelebihan terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa kelebihan aglomeratif hierarchical clustering atau AHC. Yang pertama, mampu menggambarkan kedekatan antar data dengan dendrogram. Yang kedua, cukup mudah untuk pembuatannya. Dan yang ketiga, dapat menentukan banyak klaster yang terbentuk setelah dendrogram terbentuk. Selanjutnya yaitu kekurangan. Berikut adalah beberapa kekurangan aglomeratif hierarchical clustering. Yang pertama, tidak dapat menganalisis data kategorik secara langsung atau terhambat pada perhitungan jarak yang hanya bisa dilakukan untuk data numerik, sehingga data kategorik perlu dipreproses terlebih dahulu. Yang kedua, diperuntukkan untuk menghasilkan jumlah klaster optimal yang mutlak, atau jumlah klaster dapat berubah-ubah tergantung level pemotongan dendrogram. Yang ketiga yaitu sensitif terhadap data yang memiliki skala berbeda, sehingga data perlu dinormalisasi atau standarisasi terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu sensitif terhadap outlier. Dan yang terakhir, cukup berat komputasinya untuk data berukuran besar. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Studi kasus yang kita ambil yaitu menentukan karyawan terbaik menggunakan AHC komplit berdasarkan dataset di bawah. Pada dataset di bawah kita memiliki 5 data yaitu Anton, Rizky, Surya, Johan, Dimas. Lalu ada 4 jenis kolom yaitu kedisiplinan, kejujuran, bertanggung jawab, dan profesional. Untuk perhitungan studi kasus ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gistinia Rininda. Selanjutnya yaitu perhitungan aglomeratif hierarki clustering AHC komplit menggunakan Excel. Terdapat beberapa data dan kategori yang telah ditentukan.
Di sini kita mengambil studi kasus pemilihan karyawan terbaik, sehingga sudah disediakan data dengan nama karyawan Anton, Rizky, Surya, Johan, dan Dimas, dan kategori kedisiplinan, kejujuran, bertanggung jawab, dan profesional. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan dataset. Di sini untuk mengelompokkan dataset kita juga bisa menggunakan Eggland distance dan Manhattan distance. Tapi di sini kita menggunakan jarak Euclidean distance. Untuk perhitungannya sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai dari semua data, kita akan masuk ke looping pertama. Pada looping pertama ini yaitu datanya masih dari menghitung jarak tiap data. Kemudian pada looping pertama kita harus mencari jarak terkecil. Di sini jarak terkecil berada di data Anton atau nama Rizky, Anton, dan Rizky. Sehingga data Anton dan Rizky dihilangkan. Kemudian hitung kembali Anton dan Rizky dengan nama lainnya. Nah, sehingga pada looping kedua ini adalah hasil dari perhitungan looping pertama. Anton Rizky menjadi 1. Kemudian kita mencari jarak terkecil. Di sini kita mencari maksimal dari data Anton Rizky dengan Surya. Contoh perhitungannya kita mencari max, maka menggunakan rumus max. Caranya Anton Rizky dengan Surya. Berarti kita mencari Anton Surya. Kemudian dibandingkan dengan Rizky Surya pada kolom ke Rizky Surya. Kemudian enter. Nah, sehingga kita mendapatkan data sebagai berikut ini. Yang lainnya juga sama caranya. Sehingga kita mendapatkan nilai terkecil atau jarak terkecil. Jarak terkecil pada looping kedua terdapat pada nama Surya dan Dimas. Sehingga data Surya dan Dimas dihilangkan dan hitung kembali beserta nama lainnya. Bagi berikut ini. Caranya sama seperti pada looping. Penjelasan pada looping kedua. Kita mencari nilai maksimal dari perbandingan data yang ada. Pada looping ketiga, di sini kita mencari juga jarak yang terkecil. Jarak terkecil berada di nama Anton Rizky dan Johan. Maka kita mendapatkan data baru dengan Anton Rizky Johan dan Surya Dimas. Bagi berikut. Jadi, sehingga mendapatkan data terakhir seperti ini. Sehingga kelompok Anton Rizky Johan dan Surya Dimas digabung menjadi kelompok tunggal dari 5 data, yaitu kelompok Anton, Rizky, Johan, Surya, Dimas dengan jarak terdekat sebagai berikut. Langkah yang terakhir yaitu menentukan dendrogram clustering metode AHC teknik komplit. Maka dihasilkan dendrogram seperti berikut ini. Untuk perhitungan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sandi. Selanjutnya yaitu codingan dari metode AHC dengan teknik komplit.
yaitu mengambil jarak terjauh antara data. Yang pertama yaitu mengimport dendrogram yang diambil dari library scapy.cluster.hierarchy. Dan yang kedua yaitu mengimport fungsi komplit atau perintah komplit yang digunakan untuk menghitung jarak nanti yang diambil dari library scapy.cluster.hierarchy. Dan yang ketiga yaitu mengimport matplotlib.pyplot splt yang digunakan untuk menampilkan hasil dari perhitungan nanti atau diagram nanti. Yang terakhir yaitu mengimport pandas spd yang digunakan untuk mengambil data atau membaca data dari file CSV. Setelah itu kita mengimplementasikan data sama dengan pd.read.csv, dan selanjutnya kita memasukkan data.csv-nya yang berisi data yang akan digunakan, lalu menampilkan data dengan print data. Setelah itu membuat data menjadi data array yang diimplementasikan array sama dengan data.value yang berarti mengambil value yang akan ditampilkan sebagai array nanti. Selanjutnya yaitu x sama dengan array kurung siku titik 2,1 titik 25 tutup kurung siku. Ini mengartikan yaitu mengambil nilai array dari data yang dimulai dari 1 sampai ke 5. Dan selanjutnya yaitu menghitung jarak antara data-data yang telah kita buat array tadi dengan fungsi link sama dengan komplit dalam kurung x, nilai x dari array tadi itu digunakan untuk cara pertama dengan function komplit, dan untuk cara kedua yaitu menggunakan function linkage yaitu z sama dengan linkage x, komplit, yang berarti menggunakan fungsi linkage dengan parameter komplit. Selanjutnya yaitu menampilkan hasil dendrogram dari perhitungan AHC dengan teknik komplit tadi dengan memanggil function dendrogram seperti berikut dan menampilkannya. Berikut adalah hasil perhitungan dengan teknik komplit yang langsung memanggil function komplit atau dengan cara satu, dan yang ini juga sama tetapi menggunakan function linkage dengan parameter komplit. Hasilnya sama. Lalu untuk hasil dendrogramnya seperti ini. Sekian implementasi dari coding kami dengan metode AHC dengan teknik komplit.